Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk para kicau mania, yaitu anis merah mania. Mohon maaf sekali untuk teman-teman anis merah mania, mungkin di channel saya campur-campur untuk kontennya ya, karena yang pertama untuk konten yang jalan-jalan itu ya nitip nge-save aja. Saya nitip nyimpen ya, daripada saya simpan, mungkin saya berpikir daripada saya simpan di HP ataupun di laptop kayak gitu ya, takutnya hilang atau ngeblank, error kayak gitu, entah laptopnya atau HP-nya ya. Jadi pas error kayak gitu mungkin di flash ataupun dikembalikan di pabrik dan semua data-data video itu hilang kayak gitu ya. Maka mohon maaf sekali, saya ikut nyimpen di YouTube ya, mungkin juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Mungkin barangkali ada teman-teman kicau mania ataupun anis merah mania yang mau jalan-jalan, sedikit saya memberikan informasi ya, yang mungkin juga bisa bermanfaat ataupun bisa juga untuk ini ya ya sedikit info hiburan kayak gitu ya, jalan-jalan virtual kayak gitu, mungkin bisa menghibur teman-teman semua atau penonton yang bukan para pecinta burung ya. Tuh, kali ini karena saya udah lama banget ataupun udah lama sekali tidak membuat konten, yaitu masalah perawatan burung anis merah. Dan di kesempatan video kali ini sebenarnya anis merah saya ini sudah dalam tahap ini rekonduksi ya teman-teman. Dan saya mohon maaf telat untuk merekam atau membuat video masalah perawatan anis merah yang mabung ya, karena burung anis merah saya baru selesai mabung dan ini masih tahap rekonduksi, yaitu memperbaiki ya bulu-bulunya dan juga tubuhnya, merekonduksi tubuhnya, yaitu biar fit kembali dan mau bunyi lagi ya. Itu saya ada sedikit tips untuk teman-teman yang mungkin sekarang burungnya, karena ini baru perubahan cuaca. Biasa kalau hewan ataupun burung ya, dalam perubahan cuaca itu pasti ada yang namanya ganti bulu, atau yang biasa disebut ataupun umum disebut yaitu mabung ya teman-teman. So itu ya. Nah, ini pas sekali burung saya pas selesai mabung dan saya telat juga. Sebenarnya bukan telat sih, sebenarnya saya pengennya kemarin-kemarin itu ya, ingin mengedukasikan perawatan mabung yang kedua, part 2. Kalau untuk yang part pertama silahkan cari ya di channel saya, di video saya, mungkin di scroll ya ke bawah, itu ada perawatan ekstrim untuk anis merah mabung ya. Dan untuk yang kedua ini sebenarnya saya ingin membuat lagi, yaitu perawatan anis merah pada waktu mabung ya. Tapi karena kemarin yang pertama, mohon maaf ya, karena kemarin juga sibuk jalan-jalan dan habis itu saya juga disibukkan dengan pekerjaan saya, sehingga membuat saya tidak bisa merekam ataupun tidak bisa membuat video masalah perawatan anis merah yang sedang mabung ya. Dan ini saya membuat untuk merekonduksi ya, yaitu membuat agar anis merah yang sedang kita rawat ya, yaitu yang setelah mabung, bagaimana agar cepat mau ngeplong ya. Dan ini pas sekali ya, karena burung saya sendiri juga habis mabung ataupun bulu-bulu barunya itu sudah selesai dan sudah keluar, tapi masih ada sedikit ketombe ya teman-teman di sangkar ya. Tapi ini barusan tadi saya lap-lap sih, tapi masih ada sedikit ketombe-ketombe. Ketombe itu kalau di burung yaitu
serbuk-serbuk ya yang halus banget ya, kayak gandum ya, kalian tahu ya gandum ataupun bedak itu serbuknya halus kayak gitu. Nah, itu adalah bekas tulang-tulang yang apa namanya yang ada di tulang-tulang bulu ya teman-teman. Jadi pada waktu bulu itu mau keluar ya, pasti akan mengeluarkan serbuk-serbuk ataupun apa namanya ya kayak seratnya itu. Jadi waktu bulu keluar itu pasti akan berjatuhan ya, itu apa namanya serbuk-serbuknya itu ya. Nah itu biasa ataupun pada umumnya kalau para anis merah mania yaitu menamakannya adalah ketombe ya teman-teman ya. Itu ya, jadi di sangkar burung yang saya ini burung baru saya mandiin, jadi di sangkarnya tersebut masih ada sedikit ketombe. Dan pas banget, mohon maaf saya buang ini dulu, perawatannya ya saya terlambat, dan ini cocok buat kalian yang mau merekondusifkan atau merekondusifkan burung anis merah kalian yang setelah mabung biar cepat bunyi. Sedikit tips, dan ini sangat berguna buat teman-teman ya yang mungkin pada waktu selesai mabung kok nggak kunjung ngeplong ya. Dan ini juga pas sekali, burung saya ini juga belum mau ngeplong, baru week plong ya, week plong maksud saya, yaitu ngeriwik ngeplong ya. Dan sebelumnya itu sudah saya kasih yang namanya oplosan ya, tapi bukan oplosan yang memabukkan ya teman-teman. Itu nanti apa namanya saya kena sanksi ya. Enggak, saya nggak pernah mabuk, udah 5 tahun saya nggak minum. Terus oplosan ini yaitu makanan pokok ataupun keseharian yang kita berikan kepada burung anis merah kita ya. Dan langsung aja cekidot seperti ini untuk cara memberikan makanannya ataupun oplosannya tersebut yaitu seperti apa, langsung kita cekidot. Baik teman-teman, dan ini sangkarnya ya, burungnya masih di dalam karamba karena ini jadwalnya mandi. Dan ini masih ada sedikit bekas apa namanya, bekas ketombenya atau serbuk tulang bulunya. Bisa kasih lihat. Nah itu kelihatan banget ya teman-teman, masih di sini nih. Ini ya, dan di dalam situ ya. Memang ini tadi pada waktu burungnya mandi sengaja saya tidak bersihin biar kalian paham ya. Dan tidak apa namanya, biar tidak ada kebohongan. Ya tuh serbuk-serbuknya ini ya, ini serbuk-serbuk halus yang biasa dinamakan ataupun orang menamai itu adalah ketombe ya. Ya di dalam juga ada itu garis-garis putih ya. Tuh ya kelihatan tuh teman-teman. Nah ini burung saya apa namanya baru selesai mabung dan masih week plong, belum ngeplong, belum gacor lagi, belum ngeplong apa namanya sering lagi, masih week plong yaitu ngeriwik halus, ngeriwik kasar, dan ngeplong ya. Itu. Dan di sini juga masih ada ya tuh teman-teman, tuh ketombenya nih ya, kelihatan banget ya, masih ada ketombenya. Jadi saya tidak bohong dan real apa adanya. Saya selalu bikin video itu selalu apa adanya ya teman-teman. Jadi nggak pernah saya bikin-bikin atau buat-buat maksudnya. Dan ini apa namanya, kemarin habis selesai banget dari dia mabung atau ganti bulu, itu dia nggak kunjung bunyi teman-teman ya, nggak kunjung bunyi. Dan burungnya ngeriwik pun enggak ya, burungnya cuma diem aja, tapi masih dalam kerodong ya. Untuk teman-teman masih dalam kerodong, karena burung anis merah atau burung apapun lah ya yang tipe fighter ya, ini yang saya bicarakan yaitu burung kalian yang tipe fighter ya. Jadi burung yang tipe fighter
itu untuk masalah penanganannya waktu ngabung ataupun sudah selesai waktu ngabung, tetap masih dalam tahap kerodong ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita buka kerodong ya. Untuk anis merah sendiri seperti itu ya. Fungsi dan tujuannya apa? Kenapa harus kita tetap masih kerodong? Kenapa nggak dibuka aja? Untuk masa dibuka boleh setelah selesai mabung ya. Tapi lebih bagusnya yaitu pada pagi hari ya. Waktu kita mau ngembunin burungnya teman-teman. Jadi jangan selalu dibuka pagi sampai ke pagi lagi sehari seharian ya, seperti itu. Jadi tetap dalam kerodong, karena berfungsi agar bulu-bulunya itu tidak terganggu ya, ataupun waktu dia rekondusi itu tidak terganggu teman-teman. Jadi lebih baik masih dalam tahap pengkerodongan ya. Jadi jangan dibuka kerodong seharian seperti itu, biar dia tetap fokus untuk mengembalikan kondisi tubuhnya biar cepat fit ya, untuk teman-teman anis merah mania semuanya ya. Dan ini cara merekondisikan atau merekondisifkan untuk tubuh anis merah teman-teman yang habis mabung ataupun habis molsing itu kok tidak kunjung bunyi, ngeripik pun juga tidak terdengar ya sehabis mabung ataupun ganti bulu. Saya punya sedikit tips ya. Mungkin teman-teman banyak yang pakai ini ya. Nah, pakai ini ya untuk pornya hariannya, atau ini biasa sebagai pengganti makanan pokok burung ya kalau di dalam sangkar ya yang kita rawat. Jadi kebanyakan umumnya pakai ini ya. Tapi kalau saya sendiri, burung yang sudah gacor ataupun burung yang sudah teler, maksud saya anis merah yang udah gacor atau anis merah yang udah teler, saya pakainya ini guys. Nah, saya pakainya pornya ini ya, CP ya teman-teman. Kenapa saya pakai ini? Karena ini kondisi kandungan proteinnya itu lebih kecil ya daripada por top song ataupun por yang lainnya teman-teman. Di sini tertulis ya, kelihatan nggak ya? Nah itu ya, kalau nggak kelihatan ya mohon maaf ya, 14% ya teman-teman. Di situ ada kandungan proteinnya itu 14%, dan di sini pun ada yang namanya kandungan yang benar-benar dibutuhkan oleh anis merah guys ya. Di sini nih ya, ini ada kandungan air ya, jelas nggak sih, ngeblur ya. Nah di sini ada kandungan air yaitu sebesar 12%. Nah kandungan air ini sungguh sangat berfungsi sekali untuk anis merah yang kita pelihara. Tapi ini tentu saja untuk anis merah yang udah ngeplong gacor sampai teler ya. Karena apa? Karena untuk mendinginkan suhu tubuh badannya agar tidak terlalu panas ya teman-teman. Maka saya kalau untuk yang udah teler ataupun gacor saya pakai CP ya. Ya mungkin kemarin banyak banget yang inbox di saya kasih tahu ataupun saya menyarankan untuk pakai pur CP ini. Tapi ternyata di daerah-daerah tertentu ini susah katanya ya. Tapi saya nggak tahu jelasnya. Katanya susah untuk mencari pur CP ini. Yang ada yaitu adalah pur top song ya guys. Ya kalau ini sih umum, karena ini adalah por universal yang bisa dipakai oleh burung mana aja, dan ini adalah por internasional ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saya lanjutkan pembahasannya. Dan selain por yang saya bilangkan tadi teman-teman, yaitu ini ya, por top song.
Dan ini kalau ini ya teman-teman, di video saya yang sebelumnya mungkin teman-teman bisa scroll ke bawah cari ya, yaitu cara perawatan anis merah pada waktu mabung secara ekstrim ya. Nah itu ada di situ videonya. Dan apa namanya, burung saya yang udah gacor teler pun kalau pada waktu mabung itu bagusnya dikasih pur ini ya guys, pur Top Song. Karena apa? Karena ini kandungan proteinnya itu tinggi teman-teman, yaitu 18% ya. Ya ini ya, ada kandungannya yaitu 18% di bawah sini. Kalau teman-teman yang punya bisa dilihat ya, itu 18%. Kalau CP tadi cuma 14% ya itu. Dan ini bagus untuk anis merah yang sedang mabung ya, atau bahkan ada yang lebih tinggi lagi ya, kita kasihkan aja yang lebih tinggi. Fungsinya apa? Karena semakin tinggi kadar proteinnya ya, atau prosentasenya, maka akan cepat tumbuh ataupun akan cepat copot bulu-bulu anis merah yang kita pelihara tersebut, yaitu sedang mabung atau sedang ganti bulu ya, seperti itu. Jadi pengertiannya seperti itu teman-teman ya. Kalau saya pakainya ini ya, pur Top Song kalau waktu mabung. Tapi kalau untuk harian biasa, kalau mabung sudah selesai dan dia udah gacor teler, saya nggak pakainya, yaitu pur CP ya teman-teman. Dan sedikit tips tadi kepanjangan, ya mohon maaf ya, karena biar lebih jelas lagi maka saya kasih sedetail-detailnya teman-teman. Karena masih juga saya jelaskan seperti masih juga banyak yang nanya. Maka dari itu saya kasih penjelasannya yang sedetail mungkin ya. Dan untuk tips yang saya yang saya ingin kasih tahu ke teman-teman, yaitu selain pakai pur Top Song ini, saya juga pakai ini ya teman-teman. Ini apa teman-teman? Beras. Bukan ya, bukan beras ya. Ini adalah BR teman-teman ya. Ini adalah BR. BR itu apa? BR itu adalah pur yang biasa digunakan untuk ternak, yaitu ayam broiler ya. Biasa dipakai buat makanan ayam broiler. Dan gunanya apa? Dan kalau untuk ayam broiler ya, itu untuk menggemukkan badan ya, biar badannya gemuk dan biar dagingnya tebel ya, seperti itu. Dan saya rasa juga pur BR ini bisa mempercepat pertumbuhan ya, seperti itu. Maka dari itu kenapa saya memberikan tips untuk dicampur dengan BR ini, yang seperti saya bilang tadi, karena ini fungsinya bagus sekali buat burung kalian yang habis mabung ataupun pada saat mabung ya, seperti itu. Kenapa harus kita berikan ya? Karena ini akan mempercepat ataupun biar cepat fit ya tubuh ataupun bulu-bulu anis merah kalian yang habis selesai mabung, biar cepat fit teman-teman ya. Maka dari itu kita campur dengan BR ini ya. Jadi setelah saya campur pur Top Song tadi ini, saya campur dengan BR ini, tidak membutuhkan waktu yang lama. Burung saya mau wiplong lagi ya teman-teman, yaitu kalau nggak salah dalam waktu 5 hari setelah saya kasih ini ya, seperti itu. Jadi ini sungguh bermanfaat BR ini ya. Kalau kalian bingung belinya di mana, biasanya di makanan ternak ayam ya, ini banyak sekali, ataupun di kios burung pun juga ada, tapi yang komplit ya. Kalau cuma kios burung biasa kayaknya kurang begitu komplit, dan ini jarang dijual ya. Kita nyarinya yang komplit ya. Jadi itu tuh teman-teman, sedikit tips, yaitu bisa dicampurkan dengan BR ya, dan bisa pakai ini pur Top Song. Saya bukan iklan, saya bukan ngiklanin atau saya di endorse, enggak. Ini hanya memberikan solusi ya buat teman-teman yang masih bingung, kok burung saya sehabis mabung ganti bulu tidak kunjung bunyi, tidak kunjung riwik, apa penyebabnya dan bagaimana solusinya ya. Yang penyebabnya ya karena burung kalian belum kondusif tentu saja. Dan yang kedua mungkin
burung anis merah kalian ya, yaitu butuh yang namanya badannya itu benar-benar stabil atau benar-benar fit ya. Dan yang berikutnya yaitu burung anis merah kalian butuh yang namanya protein yang tinggi ya. Yaitu apa? Ya ini BR. BR ini proteinnya tinggi banget ya. Selain itu juga ini bisa mempercepat kondisi tubuh burung anis merah kalian, karena ini sangat dibutuhkan BR ini ya teman-teman. Oke, itu untuk tips spor, dan ini tips yang kedua, tapi ini bisa kalian gunakan ataupun tidak, yaitu terserah kalian ya. Untuk tips ini mungkin agak agak ekstrim ya, menurut saya ya, agak ekstrim, tapi ya yang penting tidak terlalu banyak ya. Setelah burung nabung, kalau mau kondisinya fit ya itu pakai ini teman-teman. Bentar, saya ambil dulu. Pakai ini ya. Ya mungkin teman-teman kalau beli ini di dalamnya yaitu telur ngangkrang ya, telur semut ngangkrang ya. Ini bisa didapatkan di mana aja sih saya kira ya. Jadi tips yang kedua bisa pakai ini, tapi ini mau dipakai apa enggak ya itu terserah teman-teman semua ya. Jadi terserah teman-teman semua, ini mau dipakai. Tuh ada semutnya teman-teman. Mana tuh, wah udah mencari mangsa ya. Jadi bisa pakai telur semut ngangkrang ya, mau dipakai mau enggak yaitu terserah kalian. Tapi kalau kalian ada yang mau pakai ya atau ingin mencoba, jangan terlalu banyak ya, apalagi burung anis merah kalian yang habis selesai menggantikan bulunya, yaitu kan bulunya masih muda ya dan masih rawan copot lagi. Maka dari itu untuk teman-teman jangan dikasih ini banyak-banyak ya, mungkin secukupnya aja ya, sekitar segini nih. Saya ambilkan dulu teman-teman. Dan ini ada cepuknya, saya kasih sini. Ini ya, saya kasih contoh segini aja teman-teman, jangan terlalu banyak karena bulunya kan masih muda ya. Jadi segini aja cukup ya, jangan terlalu banyak. Segini ya, udah, jangan ditambah lagi. Segini nih ya teman-teman. Jadi cukup segini kok, ngeblur bentar. Ini ya segini ya, kelihatan. Dan kita masukkan ke sini teman-teman. Nah cukup segitu, dan jangan ditambah-tambah lagi. Kalau ditambah ya resikonya nanti burung kalian malah copot lagi bulu yang masih muda ya, yang baru saja tumbuh akan copot lagi, dan kasihan nanti burungnya nggak kunjung selesai untuk ganti bulunya atau mabungnya ya. Itu ya. Jadi seperti itu aja tipsnya untuk teman-teman. Semoga ini bisa memberikan pembelajaran kita semua yang lagi nyari-nyari informasi masalah anis merah yang sedang mabung ataupun selesai mabung yang tidak kunjung-kunyi. Sama memberikan sedikit tips ini bisa membuat manfaat buat teman-teman anis merah semuanya. Oke, dan kalau ada yang nanya untuk selesai mabung itu apakah harus dijemur? Jangan ya, karena kan bulunya masih muda teman-teman. Banyak sekali sih kemarin-kemarin yang nanya Mas atau Bang ya, karena banyak yang beda-beda untuk manggil nama saya, Bang atau Mas. Itu banyak sekali nanya ke saya kalau burung yang habis selesai mabung anis merah ya, yang selesai mabung atau selesai mosing ganti bulu, apakah boleh dijemur? Jangan ya teman-teman, jangan dijemur dulu sampai benar-benar bulunya kering ya. Kalau ada yang nanya kapan bulunya kering, ya paling enggak sebulan ya, sebulan tuh udah bener-bener kering ya. Jadi seperti itu, jadi jangan keburu-buru untuk langsung dijemur teman-teman. Biarkan dulu sampai 1 bulan, biarkan dulu bulu-bulunya kering. Kalau sudah kering silahkan untuk dijemur.
jemur. Dan jemurnya pun juga langsung jangan terlalu lama, durasinya paling lama 15 menit ya. Jadi cukup 15 menit, habis itu ditiriskan ya di teras seperti itu. Oke guys, gitu aja untuk teman-teman semua, dan semoga edukasi ataupun sedikit tips ini bisa membuat teman-teman semua paham ya untuk masalah perawatan anis merah yang sedang selesai mabung dan tidak kunjung bunyi. Oke, gitu aja. Baik, semoga ini bermanfaat, dan terima kasih sekali yang udah subscribe di channel saya, dan terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai sekarang ini sudah mencapai 2600 subscriber. Thank you, dan selalu mendukung terus channel saya agar saya bisa lebih bersemangat lagi tentu saja untuk memberikan konten-konten yang menarik buat teman-teman ya. Nah, sekali lagi mohon maaf apabila konten saya bercampur aduk, mungkin ada yang belum paham masalah video saya yang terakhir ini, karena ada penjelasan di depan yang bisa di reply lagi, ditarik garis merahnya sampai ke depan ya, seperti itu alasannya ya. Baik, dan saya tutup untuk teman-teman anis merah mania semua. Apabila ada yang masih ditanyakan, langsung saja ya coret di kolom komentar di bawah video ini, apapun yang menjadi masalah dan kendala dalam perawatan anis merah kalian yang ada di rumah kalian. Oke, gitu aja, dan thank you.